muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal hilm musawamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan ngomong wae gane. Berisik tahu lagi ngomong. Lu apa gua yang ngomong? Sabar mah. Tuh ayah. Aduh, mama kocak dah. Baik hadirin sekalian, kata Allah dalam surat Ali Imran 14, dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal dimanapun berada selama otaknya normal pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, menyukai anak-anak, menyukai kekayaan emas perak, menyukai peternakan, menyukai sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Karena ditakdirkan oleh Allah, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, maka hari ini Rizky sama Kisti menikah. Bagaimana orang yang menikah? Anda silahkan lihat dalam Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Artinya laki-laki menikah dengan perempuan yang sama-sama manusia. Jangan Anda kebanyakan nonton sinetron, kawin dengan babi ngepet misalnya dan seterusnya, ini salah. Maka manusia nikah dengan manusia. Buat apa? Litaskunu ilaiha, agar manusia sakinah, mawadah warahmah. Apa sih sakinah? Sakinah ini adalah akar katanya sikit. Apa sih arti sikit? Pisau yang sangat tajam. Kenapa Allah ketika ada orang menikah disamakan dengan pisau yang sangat tajam? Anda lihat, kambing, sapi, kerbau, ayam disembelih dengan pisau yang sangat tajam, awalnya ngamuk, terdiam. Nah ini yang dimaksud oleh Allah. Laki-laki perempuan sebelum dinikahkan keluar rumah mulu, ke mall, jalan-jalan. Begitu dinikahkan, coba sini lu lihat ya ntar malam, ini anak. Jangankan keluar rumah, keluar kamar ke mallnya ini lain aja. Ini ketawa, ini sakinah. Jadi sakinah itu akal katanya sikin, pisau yang sangat tajam. Makanya itulah Allah mengatakan. Kemudian yang namanya orang bermenikah, kata Allah, tali temali pernikahan itu ada 4 dalam Al-Quran. 1 rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi, sehingga semua manusia dari zaman Adam sampai zaman kita, sampai turunan kita, sampai anak cucu kita, sampai datang kiamat saling bercinta. Cinta ayah, cinta ibu, cinta kakak, cinta adik, cinta tetangga, cinta sopir, cinta pembantu, cinta semuanya. Yang 99 lagi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ketika datang hari kiamat, sampai alam mahsyar, sampai di alam akhirat. Insya Allah tamunya tini semua kebagian rasa cintanya Allah jamin akhir. Sekarang cinta, orang yang bercinta aneh. Saya tanya, Rizky rumah lu di mana? Cikarang. Bolak-balik ke sini, jauh kan? Tapi merasa dekat gara-gara cinta. Cinta itu jadi berani, ngelewatin kuburan jadi berani. Yang tidak bisa di rumah lu nyuci piring aja nggak pernah, di rumah tini langsung boholam diganti. Bisa kan? Gara-gara cinta. Gunung pun akan didaki, lautan kan ku seberangi, asalkan ku dapati cinta kasih abadi. Makan tuh cinta. Luar biasa cinta. Cuman yang kita tahu, cinta tidak ada yang abadi. Ada orang yang jatuh cinta, ada orang yang putus cinta. Anda lihat ya di TV, para seleb kalau lagi jatuh cinta dipuji pacarnya setinggi langit. Kalau sudah mulai sebel, boroknya dikorek sampai tulang sumsum. Tuh, siap mental.
Masya Allah luar biasa. Seandainya cinta sirna, kata Allah pernikahan bisa dipertahankan. Kenapa? Ada backing pernikahan yang kedua, mawadah. Mawadah itu hurufnya 4, mim, wawu, dal, sama tak marbutoh. Apa sih mawadah? Kelapangan dada, kesucian hati. Mawadah itu cinta plus tidak ada prasangka buruk buat pasangannya, semuanya prasangkanya baik. Tidak ada yang negatif, semuanya positif. Jelek jadi cakep, jauh jadi dekat, takut jadi berani. Itu dia yang namanya mawadah. Dadanya lapang, tidak pernah punya prasangka yang jelek buat pasangannya. Kita lihat di dalam An-Nisa ayat 19. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an taqau syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan hasira. Ini buat dua belah pihak, satu buat suami. Kata Allah, wahai suami, ini sekarang kamu rezeki dari jam 8 tadi jadi suami. Ya. Nah, hai para suami, perlakukan istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Puji mereka, layani mereka, penuhi kebutuhannya lahir maupun batin. Kedengaran nenek ngomong? Penuhi kebutuhan bini lo nih, lahir maupun batin. Makanannya, pakaiannya, semua tempat tinggalnya wajib dipenuhi. Karena tadi dari jam 8 kamu sudah bilang, saya terima nikahnya. Artinya beban yang tadinya orang tua tanggung berpindah ke kamu. Tangan itu disaksikan oleh orang sekian banyak. Kalau kamu tidak melaksanakannya, dosa besar di hadapan Allah. Makanya inilah yang disebut dengan mawadah. Hai para suami, puji istri kalian, layani mereka dengan baik, kemudian penuhi segala kebutuhannya. Koma, baru buat istri. Seandainya kalian suami melihat istri kalian ada kekurangan, jangan jauhi mereka, karena di balik kekurangan Allah ciptakan kebaikan yang sangat banyak. Dan kita para istri wajib sadar, kata Allah, istri ini manusia biasa yang banyak kekurangan. Kita punya kelakuan yang, maaf dalam tanda kutip, kadang-kadang suami kita tidak suka dengan kita. Artinya jadi bini wajib mawas diri, berkaca. Anda rumah tangga sudah sekian lama, lihat ada nggak kelakuan Anda yang suami nggak suka? Ada nggak sikap Anda yang suami nggak demen? Misal, suami Anda nggak suka di depan dia pakai baju ini, jangan pakai baju ini di depan suami. Misal, suami Anda nggak suka ngomong sesuatu, jangan ngomong itu di depan suami. Misal, suami Anda nggak suka makanan yang ada doyan. Kalau Anda sangat doyan, makanya jangan di depan suami, tapi di belakang suami. Ini maksudnya. Nah, kita sebagai istri, karena kata Allah banyak kekurangan, wajib beradaptasi, wajib koreksi diri. Yang suami suka kerjakan, yang suami tidak suka jangan melakukannya. Di balik semuanya, kata Allah, Allah berikan hikmah yang sangat banyak sekarang. Seandainya rasa mawadah sirna dari orang yang berumah tangga, maka rumah tangga tetap bisa dipertahankan. Kata Allah, kenapa ada backing yang ketiga? Apa itu rahmah? Apa sih rahmah? Rahmah perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Sekali lagi, rahmah perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Dan Rasul mengatakan, al-insan makhluk khatawanisya, manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita manusia yang sempurna, bukan malaikat. Pasti suatu saat salah, suatu saat lupa. Makanya harus bagaimana? Anda silakan lihat Al-Baqarah 187. Uhillalakum lailata siyamir rafasu ila nisaikum hudna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah, dihalalkan bagi para suami mencampur istri kalian pada malam hari di bulan Ramadan. Karena apa? Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kenapa Allah bilang dihalalkan berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan kalau saya bandingkan dengan lampu lalu lintas seperti sama. Dur subuh sampai dur maghrib ini lampu merah, stop, jangan makan, jangan minum, jangan campur suami istri. Dari mulai maghrib sampai datang imsak ini lampu hijau, silahkan makan, silahkan minum, silahkan campur suami istri. Dari imsak sampai datang subuh yang jaraknya 10 menit ini lampu kuning, masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur. Tapi hati-hati, sebentar lagi lampu merah akan nyala. Sekarang, kenapa Allah mengatakan istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri? Satu,
fungsi pakaian kita tahu memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita semua diundang sama Tini pakai baju keren-keren kan, 100 real. Lu tahu harganya? Lu kan beliin tuh seragam gaya pede. Coba kalau Anda datang ke sini di undangan Tini, Anda pakai dasar butut, kuleuh deng-deng, nggak pakai BH. Saya jamin Anda nggak pede duduk, iya kan? No, di bawah pohon mangga aja duduk sana pojok. Karena nggak pede. Pakaian. 2. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian yang kedua membedakan sosial. Tuh orang kaya, padahal Anda nggak kenal, dari baju yang dia kenakan, tas yang dia pakai, sepatu yang dia pakai, mobil yang dia pakai. Nah, ada orang miskin, ada orang minta-minta bagi duit tuh istri tuh, kasihan 5.000 kata Tini. Dari mana Anda nggak kenal? Dari pakaian yang dikenakan. Makanya yang kedua, fungsi pakaian membedakan sosial manusia, yang kaya, yang miskin. 3. Apa sih fungsi pakaian? Fungsi pakaian itu yang ketiga membedakan pangkat jabatan orang. Anda lihat si Anu petulurah lewat, no satpam lewat, satpol pp lewat, ada polisi lewat dan seterusnya. Dari mana pakaian yang dikenakan? Yang keempat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Ini suami istri. Rizki sebagai laki-laki manusia biasa, Kisti sebagai sebagai perempuan manusia biasa yang punya kekurangan kelebihan. Maka di dalam rahmah, kelebihan rizki nutupi kekurangan Kisti, kelebihan Kisti nutupi kekurangan rizki. Jangan sekali-kali kalian membuka aib pasangan kalian. Misal, lu bisa masak nggak neneknya? Masak naon? Masak air pakai angus. Bobo. Jadi punten, misal bininya nggak bisa masak, jangan suami ribut ngomong sama orang, parah gua punya bini nggak bisa masak. Salah. Otak dipakai, bawa bini lu ke tempat kursus masak, dikursusin, jangan komplain, tanggung jawab jadi laki. Misal punya suami kurang gagah, jangan ribut sama orang, parah laki gue mah kayak ayam sayur nggak kulihat nanjak. Misal nggak usah ribut, bawa deh tuh laki lu ke Ciawi, keluar tol Jakarta Ciawi, turun tuh, naik tuh Rizki. Itu kan ada gemblong Cijuju tuh yang tempatnya biru. Nah, kamu lihat kiri kanan, nenek lihat kan berkali-kali kalau daerah situ. Tiang listrik kiri kanan iklannya cuma satu, Rizki, perbaikan alat vital. Nah, Maerot. Kalau kagak percaya sama ada kopi si antik reparasinya ya. Jadi itu kenapa Maerotnya meninggal, ponakan-ponakannya bisa melanjutkan. Ini dia. Dia jangan ribut sama orang. Bagaimana kalau kedengaran sama tetangga yang nggak benar, bisa rusak gitu. Makanya ini yang namanya rahmah. Itulah kenapa Allah berfirman, yang namanya orang menikah itu seperti kebun tempat bercocok tanam. Coba silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun, tempat suami bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Tuh, pas habis nikah tadi, Rizki sama Rizki udah R-I sama Ki-I-I, Rizki sama Rizki. Nah, Kisti hampir sama I-nya dua-dua. Jadi seperti itu, kalian tuh seperti pacul sama kebun, kata Allah, tempat bercocok tanam. Itu sudah halal, dengan gaya bagaimanapun silahkan, tapi harus tahu etika dan tata krama. Sekarang, seandainya perasaan rahmah sirna, jadi orang yang berumah tangga tetap bisa dipertahankan. Kenapa? Ada backing yang keempat. Apa sih? Amanat. Apa amanat? Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain akan bisa menjaga amanat saya. Saya ambil contoh. Saya punya anak laki-laki, kecil digedein, bodoh disekolahin, jelek didandanin. Nggak bakal mau menikahkan anak laki-laki saya dengan perempuan yang belum lama kita kenal kalau nggak ada amanat. Misal, saya punya anak perempuan, kecil digedein, bodoh disekolahin, jelek didandanin. Nggak bakal saya rela menikahkan perempuan saya dengan laki-laki yang belum lama dikenal kalau tidak ada amanat. Jadi ini amanat. Jadi
yang namanya istri amanat dalam pangkuan suami, suami amanat dalam pelukan istrinya. Makanya orang yang menikah punya keyakinan, pasangan saya lebih mencintai saya daripada keluarga saya. Pasangan saya lebih menyayangi saya daripada keluarga saya. Makanya dalam Al-Quran orang yang menikah disebut dengan apa? Bu, kata Allah disebut dengan perjanjian yang kokoh, perjanjian yang teguh, perjanjian yang kuat. Di dalam Al-Quran yang 30 juz hanya ada 3 kalimat misaqun ghalido. Satu, dalam surat An-Nisa 154. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan Bani Israel agar mereka tidak keluar rumah pada hari Sabtu untuk nyari ikan, tapi mereka wajib ibadah pada hari Sabtu. Kenapa? Hari yang terbaik buat Bani Israel adalah hari Sabtu. Kalau kita umat Nabi Muhammad, yang terbaik itu hari Jumat. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 194, wahai Bani Israel, jangan keluar rumah pada hari Sabtu, tapi ibadah. Cuman setan menggoda. Setiap hari Sabtu itu namanya ikan pada nongol di lautan. Akhirnya apa yang terjadi? Bani Israel kebanyakan nyari ikan. Artinya mereka kegoda setan. 2. Kalimat misaqon ghalido terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi dan rasul agar mereka menyampaikan syariat agama kepada umatnya masing-masing, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat mitsaqon ghalido. Yang ketiga, surat An-Nisa ayat 21. Ketika seorang laki-laki sudah menikah dengan perempuan lebih dari 10 tahun sudah lama, tapi laki-laki tadi berniat akan menceraikan istrinya, Allah murka, ditegur dengan kalimat mitsaqon ghalido. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang yang menikah disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel? Kenapa orang yang menikah disamakan oleh Allah dengan perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul? Karena Anda tahu, orang yang menikah sudah lama sudah tahu seluk beluk bentuk lekuk tubuh pasangannya. Iya apa iya? Di mana panuknya? Di mana kutilnya? Di mana bekas bisulnya? Di mana kempotnya? Anda tahu kan? Makanya Allah tegur. Dari ayat ini timbul kalimat yang mengatakan perceraian halal tapi dibenci oleh Allah. Artinya apa? Berusaha mempertahankan pernikahan. Makanya dalam Islam tidak ada perjanjian pranikah, itu nggak ada. Kalau ada orang bikin perjanjian pranikah, artinya mereka berharap nikahnya akan bubar. Dalam Islam tidak ada perjanjian pranikah, itu tidak ada. Karena kalau orang niat nikah karena Allah, tidak ingin di pertengahan bubar. Makanya kita doain rizki sama kipti mudah isti dua-dua i. Pokoknya apa? Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng. Tapi kembali kepada kalian. Caranya bagaimana? Lihat tuh. Nenek-nenek tuh, teman nenek lu doang tuh, dari ujung ke ujung menyaksikan pernikahan kalian. Mikir kalau ada apa-apa. Mereka sangat banyak menyaksikan apa yang ninggalin pekerjaan di rumahnya gara-gara menyaksikan kamu. Jadi kalau ada masalah biasa aja, nggak ada hidup yang tidak punya masalah. Oke? Harus seperti itu. Dan nah, dari tadi jam 8 saya terima nikahnya. Nah, artinya rezeki sudah bertanggung jawab dengan istrinya, dengan kisti. Hakul marati ala jauji. Ayut imaha idat am wa yaksuha idat tasa wal dibulu wajha wala yuqabbihu wala yajuru ila bilbait. Kewajiban suami hak istri. 1, wajib ngasih makan sesuai yang dimakan suami. Nah, dari mulai sekarang lu jangan nengok, lu kasih makan bini lu. Oke? 2, dengerin nenek. Suami wajib ngasih pakaian buat istri sesuai yang dipakai suami. Beliin baju bini lo. 3, tidak boleh memukul wajah istrinya. Apakah suami boleh memukul istri? Anda bisa lihat dalam An-Nisa 34. Wallati tahobuna nusuzahunna faiduhunna wahduruhunna fil madodi wadribuhunna. Kalau suami takut istrinya nusuz, ngelawan sama suami nggak sesuai aturan agama, maka 1, suami wajib nasihati istri, nggak mempan. 2, pisah ranjang.
tidak juga mempan. Maka yang ketiga boleh dipukul, cuman kalau istrinya bengal banget. Tapi saya lihat tamunya Tini ngeditnya beda. Ini istri-istri yang baik semuanya insya Allah. Mukulnya bukan bok, tapi Rasul mengajarkan hanya pakai siwak. Tahu siwak nggak? Gede apa kecil? Kalau dipukul sama siwak itu nggak sakit, tapi itu menandakan bahwa istrinya bengal, melawan aturan agama. Sekarang yang nomor 4, yang namanya suami tidak boleh memanggil istri dengan panggilan buruk. Lu udah punya rencana manggil bini lu apa? Yayang bebek? Yayang bebek? Cie. Yayang ya. Gitu udah jadi yayang udah gede. Yayang bebek. Rasul manggil istrinya siapa? Humairah. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Orang Depok sawah matang, sawah mentah, sawah busuk, payung merah. Oh. Boleh nggak dandan? Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruja jahilatal ula. Yang namanya perempuan, kata Allah, paling baik tinggal di rumah. Bolehkah perempuan keluar rumah? Boleh. Syaratnya dandan jangan tabaruj. Naon tabaruj teh? Dandan berlebihan. Alis tuh, Tini tumben pakai alis tuh. Sampai kayak stang R18 tadi Tini. Maka lipen setip sampai onyoy. Ya gua tahu. Tumben. Tumben Tini. Bibirnya sampai onyoy. Berem jawer kotok. Baju. Gue mah tergantung yang bagi. Ini dia. Dandan itu jangan berlebihan. Kata Allah jangan tabag sedang-sedang saja. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan kalian, Allah benci dengan orang berlebihan. Oh, Rasul bilang khairul umur al-satuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Tasgak gitu. Kita lu onyoy ini centil banget. Naksir Acara di itu tuh. Jangan ngasal aki-aki yang mati doang. Banyak kaya lu Tin. Tin di ampun. Nggak inti dikawinkan. Sekarang jadi kalau manggil istri manggil yang benar. Jangan manggil yang ini baru nikah langsing. Begitu udah lama kayak neneknya gendut. Gendut. Jangan loh. Walaupun gendut nggak boleh. Ya gitu. Sayang 3 tahun. Ya kepala lupeang. Masa Allah tabarakallah bu. Ini di aturan agama. Yang nomor 5, suami tidak boleh menjauhi istri ke dalam rumah. Rizki anak istri harus tahu. Pernikahan nggak enjoy terus, kadang-kadang nyebelin, kadang-kadang berantem dan seterusnya. Karena menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda tidak mudah. Perlu 4T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, wa ta'awun al birri wa taqwa, saling tolong menolong. Tasawur, bermusyawarah ada masalah. Yang keempat, ta'afi. Suami punya kesalahan, maafkan oleh istri. Istri punya kesalahan, maafkan oleh suami. Tugas kalian. Kalau lagi berantem, kata Nabi, jangan sampai suami keluar rumah. Di luar rumah banyak cewek penggoda. Hati-hati. Berantem istri jangan keluar rumah. Kalau istri keluar rumah, kata Nabi, khawatir suami bilang begini, Allah gue mah kagak ngusir. Dia pergi sendiri, gue serepin deh. Yang diserap, mau diserap. Makanya berantem tetap bertahan di rumah, apalagi rumah kita segede-gede gini. L4L ngalir dia. Jadi berantem cepet akur karena rumahnya kecil, beda kalau rumahnya ablag-ablagan. Rumah kita kan saliut beh uang ngalir ke tembok kabeh. Aman jadinya. Sekarang istri jadi begini, ada kewajiban buat suami. Dengerin nenek. Itu Bu. Hakul zauji alal mar'ati Allah tahjuru firasahu wa anta burru qismahu wa antuti amrahu
wala tarja ila bihi wal kidha mayakrahu. Kewajiban istri hak suami. Satu, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau waktunya tidur, lu tinggal di mana? Sama andung ya? Enggak. Enggak, dia mau ke Cikarang, dibawa langsung. Oh, Langsung. punya kamar sendiri di sana? Bilang emak lu yang emak lu yang mana? No, tuh, Bu, Bu. Yang ngintip ya. Iya. Dua, istri tidak boleh menyembunyikan hak suami di tubuhnya. Ketika ijab qabul tadi, tubuh istri hak suami, bukan milik, salah. Tubuh suami hak istri, ada hak bukan milik. Anda bisa lihat Anisat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Orang menikah itu jawab pasangan, saling. Jadi tubuh suami hak istri, Enggak mau, Mama. tubuh istri ada hak suami. Kalau suami minta jangan diumpetin. Kalau capek bilang aja, silahkan ambil sendiri, tutup sendiri itu. Daripada rentong, jangan nyanyi logistik. Udah letik. Kita taunya dari orok ya jadinya. Merasa teh sih kita udah ketik ini. Sekarang yang ketiga, istri wajib taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Tapi kalau suami memerintahkan tidak sesuai aturan agama, maka istri tidak boleh taat sama suami. Oke? 4. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Mana yang tidak boleh keluar rumah? Sesuatu yang temporer, yang ngedadak. Kalau yang rutin, misalnya ke pasar, misalnya ngantor dan seterusnya, sekali izin seumur hidup boleh. Tapi yang sekali-kali wajib minta izin sama suami. Seandainya istri keluar rumah suaminya tidak ridho, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, pembawa rahmah, pembawa rezeki, semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah minta izin sama suaminya. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kalau istri keluar rumah tidak izin suami, tidak ridho suaminya, kalau dia kecelakaan meninggal dunia, jangan harap masuk surga, mencium bau surga pun tak bakalan. Makanya jaga, makanya insya Allah kalau punya suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 5, terakhir, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak dikenal oleh suami, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kenapa? Karena rumah punya kemuliaan, rumah punya kehormatan, rumah punya harga diri. Jangan sampai kemuliaan rumah tangga kita dirusak oleh orang. Jangan sampai ke harga diri rumah tangga kita dihancurkan oleh orang. Kenapa? Tidak semua orang datang ke rumah kita niatnya baik. Pasti ada orang yang tidak suka sama kita, benar nggak? Ada orang yang iri sama kita, ada orang yang ingin menghancurkan kita. Makanya Rasul mengatakan seorang istri nggak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Nah, kalau yang 5 kewajiban suami hak istri, yang 5 kewajiban istri hak suami dilaksanakan, nenek yakin rumah tangga kalian yang diharapkan sakinah mawaddah warahmah dalam genggaman kalian berdua. Nah, saking Islam memerintahkan yang namanya seorang istri itu wajib bakti sama suaminya, sampai Rasul bilang, Minum. "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud dengan suaminya. Cuman Islam melarang makhluk tidak boleh sujud dengan makhluk. Maka kita sebagai seorang istri harus menghormati hak-hak suami kita. Tapi tidak semua suami yang mana yang dihormati. Rasul mengatakan, akmalul mu'minina imanan asanul khuluqa wa hiyarukum linsahir. Orang yang sempurna imannya, orang yang baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang, penuh perhatian, memenuhi segala kewajiban istrinya. Itulah yang dihormati. Kalau suami tidak memenuhi kewajiban istrinya, apa yang dihormati? Diajaknya nggak tanggung jawab. Oke Ki, kedengaran nenek ngomong? Oke, laksanakan. Cuma lu ngerti, tapi kata dilaksanakan. Oke, tenang Ki. Ada gue. Lagu gue jitak lo Ki. Sayangi si Kisti. Gue sayang sama dia. Masya Allah, luar biasa. Ini Islam.
Jadi seandainya yang 5 kewajiban suami, 5 kewajiban istri, insya Allah rumah tangga yang didambakan oleh semua orang, sakinah, mawadah, warahmah akan terlaksana. Yuk hadirin, kita angkat tangan, kita doakan